Tuhan apa namanya? Balembit nasab. Orang Madura yang nggak suka Habib rata-rata ahli maksiat. Saya bertemu beberapa teman Madura yang ada malahan kiai gus-gus juga saya temui di Mekah, di Madinah itu banyak yang tidak perlu juga dengan Habib kok. Setiap hari kami ngopi bareng. Banyak orang Madura yang nggak perlu. Apakah mereka di ini ahli maksiat? Ahli maksiat itu teman-teman lebih mulia daripada orang yang punya ilmu agama tapi buta dalam kebenaran. Gitu kayaknya juga sih sebaliknya Bang, sebaliknya Bang ahli Joko. maksiat itu, bentar Bang Arel bentar. Ahli maksiat itu lebih mulia daripada orang-orang yang punya ilmu, orang soleh tapi buta dalam kebaikan, tidak bisa memberikan manfaat buat orang lain. Itu bahaya, lebih bahaya itu bahaya. Jadi abang jangan berpikir ahli maksiat itu seakan-akan gara-gara nggak cinta Habib terus langsung dihujat seperti ahli maksiat. Makanya dalam hadis kursi itu kan Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Kalau seandainya manusia taat semua, Allah binasakan semuanya. Ya, terus benar. Allah ciptakan manusia yang maksiat, habis itu mereka menghambakan diri, tobat dan sujud. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Adam, "Wahai Adam, dulu kau datang di hadapan saya, kau sujud, kau seperti raja-raja. Tapi sekarang setelah kau berdosa, kau bagaikan budak dan saya cintai itu." Orang yang berdosa, yang maksiat itu malahan Allah cinta loh. Jadi jangan seakan-akan mentang-mentang Anda lagi suci sekarang membela nasab bodong, terus Anda mengklaim orang lain seakan-akan ahli maksiat. Itu nggak benar. Saya nggak tahu berpikir Anda dalam beragama menyucikan diri itu. Kita dibenci dalam Islam, la tuzakku anfusakum. Jangan kalian membersihkan diri kalian, mengaku kalian yang paling bersih. Nggak boleh begitu Bang. Menghukumi teman-teman ente yang orang Madura yang lain seakan-akan ahli maksiat. Itu nggak boleh. Inilah Bang. efek doktrin Bang Nasab. Inilah efek doktrin yang berlebihan. Artinya mereka itu taklid buta tanpa mau berpikir. Sama dengan junjungan mereka kan? Seorang membolak-baliskan hadis, terserah kau mau ngomong apa. Seorang yang Habib yang bodoh kan lebih mulia daripada 70 kiai yang alim kan? Nah, sama dengan ini. Orang Madura yang yang membenci Habib itu ahli maksiat. Kurang-kurang lebih lah kalimatnya. Itu. Tapi ya begitulah Bang, orang-orang yang memiliki, mohon maaf kalau saya bilang bahwa mereka itulah adalah orang-orang yang memiliki SDM rendah yang terdoktrin. Akhirnya mereka ya doktrin buta saja. Tanpa mau berpikir. Ahli maksiat. Jadi gini loh teman-teman. Yang mereka bela, yang mereka utuskan, yang mereka kultuskan selama ini, mereka buta gitu loh. Ini apa yang mereka maksud ini? Yang mereka mengatakan Faqih Al-Muqaddam selama ini Mi'raj 70 kali, terus Faqih Al-Muqaddam juga menyamakan dirinya dengan Tuhan. Coba bayangin nih. Buka Bang Nasab. Kalau saya on cam ini ke band nggak ya? Kalau mukanya yang ke band. Udah lebih 5 menit. Lihat. Udah enggak ke band ya. Nah itu ya. Coba lihat. Silakan Bang. Ini coba lihat perkataannya Faqih Al-Muqaddam yang membuat orang kufur kalau sampai mengimanin. Coba bayangin ini. Lihat ini. Wa kana yuqalu lahu futil kal ghaibati. Adalah ditanyakan kepadanya Faqih Al-Muqaddam, "Weh, tolong mute dong. Berisik banget, tolong Bang." Wa kana yuqalu lahu fitil kal ghaibati. Adalah ditanyakan kepadanya tentang perkara gaib ke Faqih Al-Muqaddam. Apa katanya? Ya Faqih Al-Muqaddam, kullu nafsin dha'iqatul maut. Fayaqulu, kata Faqih Al-Muqaddam apa? Setiap yang hidup pasti mati. Kata Faqih Al-Muqaddam apa kata dia? Laisa li nafsun. Saya itu tidak memiliki napas. Tidak. Maksudnya kalau tidak mempunyai napas terus berarti Tuhan dong. Kalau dia nggak mati, mayat. Dia melebihi Tuhan. Ini lagi ditanya lagi. Fayuqalu lahu, ditanyakan lagi kepadanya. Kul man 'alaiha fan. Semua yang ada di sisinya itu pasti
Oh, signalnya Bang Nasab. Terus lagi ditanya lagi, wa yuqalu lahu, ditanya lagi kepada Faqih al-Muqaddam, kullu syai'in halik illa wajah. Dia apa? Dia jawab, setiap sesuatu pasti akan binasa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kata Faqih al-Muqaddam, apa? Ana min nur wajah. Saya itu dari zatnya Allah. Coba mengaku Tuhan loh dia di sini. Ana min nur wajah. Saya itu dari zatnya Tuhan. Kalian mau membela begini, terus kalian mengatakan orang Madura yang maksiat, yang membenci Habib. Ini kalian bela Habib yang begini. Ini Faqih al-Muqaddam loh. Yang al-muawwalina wal muakhirin yang kalian mengatakan. Apa nggak membodohkan ini? Coba berpikir loh dengan benar, dengan otak yang cerdas itu loh. Jangan asal buta hatinya. Yang bahaya nanti di hadapan Allah, dalam hadis itu teman-teman, di hadapan Allah nanti begini loh. Ketika orang-orang yang dicintai itu dibangunkan bersama mereka, nanti mereka di hadapan Allah itu gotong-gotongan. Nek, kenapa kau ikuti ini? Apa kata orang yang dia ikuti? Kenapa kamu ajarin saya dulu ilmu begini di dunia? Kata dia, ngapain kalian ikutin saya? Gampang kan dia jawab? Sekarang kalian mengatakan begini ke Al-Faqih Al-Muqaddam, terus kalian mengkultuskan, menyembah-nyembah Faqih Al-Muqaddam, terus nanti dibangunkan kalian bersama dengan Allah, bersama dengan yang kalian cintai, Faqih Al-Muqaddam. Kalian nanti akan bertengkar di hadapan Allah. Kalian akan bilang, ya Faqih Al-Muqaddam, kenapa kau ajari saya dulu yang begini? Apa kata Faqih Al-Muqaddam? Ngapain kalian ikutin saya? Saya kan nggak paksa. Udah, gitu aja jawabannya. Dan itu bukan ngarang mulut saya, itu hadis. Gitu loh. Ngeri kan? Coba berpikir secara jernih. Jangan Anda bilang orang Madura yang maksiat, yang benci sama Habib. Apa perkataan orang-orang bodoh seperti itu? Kalau Anda memang pintar, Anda orang soleh, Anda seharusnya bisa membedakan mana yang batil, mana yang hak. Itu benar, itu begitu caranya. Percuma kalau punya ilmu soleh, tapi nggak bisa bedakan mana al-haq dan al-batil. Masih husnudon, terus yang salah. Husnudon boleh, husnudon. Tapi kalau sudah ada dalil, sudah ada dawabit, sudah ada hujah, nggak bisa lagi ada namanya husnudon. Tidak ada lagi yang namanya husnudon. Masa Anda dikasih racun, dikasih susu, masa milih racun? Pemikiran macam apa ini? Akal macam apa dipakai? Gitu loh. Jadi harus berpikir dengan cerdas. Bang Nasab, itu karyanya Faqih Muqaddam itu apa saja sih? Ada enggak kira-kira? Karyanya secara langsung loh ya? Nggak ada. Kata mereka punya Faqih Al-Muqaddam. Ada karangan. Apa karyanya dia? Ada karangan Faqih Muqaddam. Yang bilang nggak ada. Apa? Hah? Mana karangannya? Karangan Faqih Muqaddam itu Mi'raj 70 kali dalam semalam. Alamak. Enggak. Yang orang yang sosok yang tidak ada begitu loh dimulia-muliakan, siapa juga yang mencatat sejarahnya, sementara orangnya aja ndak ada yang orang yang percaya sama Habib ya nggak jauh beda sama orang percaya sama itu apa namanya dewa dewi yang di India itu apa sih namanya, One in. Mahabharata lah. Ada Mahabharata. suara apa tadi itu, Tengku? Hah? Suara apa barusan? Itu apa sih? Suara yayangnya. Udah kemari. Ini Pak, di sini ada di sini. Tadi telepon dijemput. Tengku kalau mau baku hantam, ayolah baku hantam Tengku, nggak usah nanggung-nanggung lah. masih berlanjut aja sakit hatinya Bang Nasab ini. Oke, kita sambut dulu ya kawan-kawan pertama. Assalamualaikum Bang Ahmad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bang Ahmad, ada yang ingin disampaikan atau mau menanggapi tentang itu Ba'awi nyungsep itu kayak gimana? Monggo silakan. Ya, kayaknya untuk Yusuf jauh sih, hayata masih kuat Pak.
Oh, Masih berarti Masih kamu buat. mempercayai bahwa Ba'alawi itu sebagai zuriat Rasul gitu. Ya enggak gitu, kayak gitu konsepnya. Terus Karena pada dasarnya orang-orang yang militan NU Nahdlatul Ulama itu masih bersikukuh ya maksud kami. Beliau adalah usul ke Rasulullah dengan dalil banyak ilmu-ilmu pesantren yang memang Bang Ahmad. karangan Pak Alawi. Ya, yuk. Bang Ahmad, Ya, jadi gimana, NU itu Pak? Ya. NU itu Al-Quran. Ormas pala. Itu Al-Quran bukan? Mana sih? Hah? Ormas. Enggak. Ormas. Saya tanya NU itu Al-Quran ya? NU itu bukan Al-Quran, tapi NU itu ajarannya diambil dari Al-Quran, Pak. Buktinya ajaran NU diambil dari Al-Quran. Ayo, kalau NU yang abang maksud ya, saya ini pengurus NU. Saya Iya. besar. Abang jangan jual-jual nama NU, Bang. Demi Ya, terus. mengatakan Ba'alawi itu sahih. Saya ini orang NU. Ulama NU mana yang mengatakan Ba'alawi sahih? Gini loh, santai Pak, santai. Ritmenya itu karena diturunkan Bang, dulu, entar. Enggak, saya suara saya Turunkan memang dulu. kayak gini loh, Iya. Bang. Enggak marah, Oh enggak. ya. Iya, Oke, jadi ya. abang jangan jual-jual nama NU ya. Jangan merusak Iya. nama NU dengan narasi abang. Iya. Jadi abang jangan membawa NU itu seperti Al-Quran. Ya? Nah, Terus. coba ulama NU mana yang mengatakan nasab Alawi itu sahih? Gini loh, oke. Di medsos kan sedang ramai, seperti ketua NU-nya sendiri, PBNU ya, kemudian Rois Amnya kan, kemudian pondok pesantren Ijtihad, salaf yang Bang. usia. Nah, biarin. Bang, itu Rohis Amit. Iya, Rohis Amit itu ntar berfatwa dulu. itu ijtihad dia, Bang. Bukan atas nama NU, Bang. Iya. Apa sih? Betul. Pak, gini. Yang mengungkapkan beliau, status beliau masih predikator Islam ataupun Gus Yakut yang memang predikatnya mau disadari atau tidak, walaupun beliau ngomong atas nama pribadi, auto orang itu akan mengkonsumsi bahwasanya beliau ngomong atas nama Nahdlatul Ulama secara struktural. Jujur Pak, jujur hadirin sekalian, kami ini bukan muhibbin, serius. Kami nggak muhibbin, cuma dengan harapan yang memang kita merungkatkan mungkin konsep dari Kiai Imad itu dengan kajian ilmiahnya. Kalau pentolan-pentolan NU masih berjajar dengan etikat yang luar biasa dengan dalil, maaf nyuwun sewu, mereka mengklaim banyak kitab-kitab salaf yang dikaji oleh pesantren itu bersumber banyak dari orang-orang Ba'alawi. Betul ya? Mau ngomong apa? Kita nggak menafikan. Apa kitabnya? Di antaranya yang sumber Ba'alawi apa ya? Banyak Sulam Taufik lah. Di antaranya yang tenar itu. Sulamun Taufik jadi kitab pokok pesantren apa cuma tambahan? Kebanyakan untuk kurikulum. Saya Pak. Kebanyakan tanya, untuk saya kurikulum. orang pesantren, Mas. Iya. Saya orang pesantren. Abang jujur Betul. ya, abang pesantren bukan? Iya. Pesantren atuh. Oke. Masa gini nggak pesantren? Kita patokan pesantren ya. Dari pertama abang ngaji itu sanadnya berapa kitab? Banyak lah. Kami dari mulai pertama untuk fikih Safinatun aja. Untuk yang fikih dengan kajiannya tasawuf itu kebanyakan yang dinukil dari kitab Sulam Taufik, Maqalah Imam Romli yang banyak kan. Kemudian naik ke atas Abang sampai kitab apa tamatnya? Apa? Abang tamat kitab Saya, apa? Pak. Kayaknya dulu pernah lintas madzhab, Pak. Mahali ya kayaknya. Oke, baik. Kalau Bapak Mahali ya sebentar ya. Iya, Pak. Kayaknya sih, Pak. Ya, saya nggak bicara kayaknya, saya bicara yang pasti aja, Bang. Iya. Oke, Pak. Sebabnya gini, saya gini. Nah, sebentar dulu. Kami nggak pengen loh. Oh iya, tafadhol. Bang Ahmad Tafat.
Tafadhol, tafadhol. Bisa berdiskusi. Sebentar, itu izin sebentar Tengku. Saya mau nanya dulu, Bang Ahmad, ini tafadhol itu apa artinya? Saya ini orang Indonesia, saya bukan orang Arab. Saya orang Indonesia. Sorry. Tafadhol. Iya. Bang Sembara, di-mute dulu yang lain ya, monggo yang lainnya di-mute dulu. Ya, oke. Lagi Mahli ya. Ayo coba baca. Dulu pernah Mahli ya. Gimana? Coba dibaca. Apanya? Ini yang merah ini sampai selesai. Coba baca. Nggak kelihatan, Pak. Ini kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Blur. Nah, ini kelihatan. Blur. Coba baca, Pak. Tahan Tengku. Nggak bisa baca, Pak. Loh kan katanya ngaji pesantren, narasinya Mahli. Ciping, Pak. Masa ini nggak bisa? Jangan bohong. Ayo. Iya. Tarik napas, makanya jangan bohong jadi manusia. Terus, nggak bisa Pak. Yuk, Ya, lanjut. berarti Anda nggak pernah nyantri. Kok Anda nggak punya nyantri? Kok tahu kitab CBS Pondok Pesantren? Dari sini aja sudah kelihatan orang yang berbohong atau tidaknya. Amat. Jangan jual-jual. Nanti kalau saya tanya kitab itu karangan siapa, semua karangan siapa, bingung kau nanti. Nggak bingung lah. Kita jangan coba-coba ya. Ingin memperkuatkan keyakinan kita dengan berdusta, Bang. Itu jangan biasakan berdusta. Persoalan nasab ini persoalan agama, bukan persoalan politik untuk cari duit, bukan, Bang. Yang cari duit, ya. Saya tidak mencari uang dalam hal ini, Bang. Kebenaran yang saya butuhkan, makanya saya buka room, saya ajak debat supaya ada orang yang mampu memberikan hujah. Jangan bohong-bohong, jangan bawa-bawa ulama semua dari Ba'alawi. Saya tanya nanti sanad yang dari ulama NU Syekh Hasyim Asy'ari, sebutkan sanad ke Ba'alawi, nanti bingung kamu. Tolong Pak, kalau ngomong jangan sampai Syekh Hasyim Asy'ari, Saru Pak itu. Beliau Syekhuna loh ya. Agak sedikit punya tata krama, Pak. Syekh Hasyim Asy'ari, Pak, orang alim itu di Indonesia bukan Syekh Hasyim Asy'ari juga. Guru tapi jangan pakai alim. Kalau bicara alim, ulama besar Aceh juga ada, Bang. Abu Yamuda Wali, Syekh Hasan Turgale. Jangan kamu anggap cuma Syekh Hasyim Asy'ari aja di Indonesia ini. Iya. Cuma alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadin mu'minin. Beliau yang mampu menyatukan orang-orang di era itu, di antaranya orang-orang Islam yang Mbak, jangan ngagul. Enggak ngagul, Pak. Jangan buat sejarah. Kalau nggak ada Aceh, Indonesia nggak merdeka, Pak. Enggak gitu, Pak. Jangan sok terlalu berjasa. Berarti sampean ini. Nggak tahu sejarah. Gitu, Coba Pak. kembali lagi tanya sejarah sama yang paham sejarah ya. Iya. Jangan terlalu vital mengatasnamakan saya lupa percaya. Jangan gitu. Terlalu membanggakan orang yang Anda kenal. Kami orang Aceh punya sejarah. Kami orang Aceh juga punya ulama. Jangan ngagul-ngagul ulama. Gini loh. Pak. Gini. Bang Ahmad, mohon maaf. Bang Ahmad. Ntar dulu. Jangan mencontoh nama ulama kalau Anda tidak bisa memaparkan data beliau yang beliau. Begini. Silakan paparkan datanya. Anda disuruh membaca kitab aja Anda bisa. Ntar dulu. Gimana? Sebentar. Dari ungkapan Bapak, para kiai mungkin saya anggap ya. Begini, dalam kitab Tafsir Kholaq kategori syarat untuk menjadi murid itu adalah orang itu seorang murid kalau memang menginginkan ilmu yang futuh atau mendapatkan ilmu yang futuh, seorang murid wajib. Gimana? Udah ngomong aja. Anda bilang di kitab apa tadi? Oke, bentar. Tafsir Kholaq yang kecil.